Oke, kita flashback ke gagalnya Piala Dunia U20 ya, sepak bola ya. Pak Jokowi menerima sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya, sebelum tahu kalau Israel masuk menjadi negara ya, maksudnya ikut masuklah ke kejuaraan tim sepak bola Piala Dunia U20 ya. PDIP memegang teguh memegang peraturan undang-undang ya. Kalau penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Ada isi undang-undang seperti itu ya. Terus ketiga Pak Ganjar, saya sambil ngayong dulu. Ketiga, Pak Ganjar dengan elektabilitasnya yang sudah paling tinggi ya, dan mungkin nama baiknya sudah baik ya. Nah, di sini saya melihat bahwa Pak Ganjar intinya menjaga kehormatan dua, satu Pak Jokowi, dua PDIP Ibu Mega ya. Karena tadi Pak Ganjar tidak peduli meski elektabilitasnya tinggi dengan mungkin namanya sudah baik, beliau berani mengorbankan nama besarnya dan kehormatannya demi dua orang. Pak Jokowi yang tidak tahu sudah menerima Piala Dunia karena adanya tim Israel masuk kualifikasi, dan PDIP yang berpegang dengan peraturan Undang-Undang 45 karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena Israel kalah dengan konflik dengan Palestina ya. Ini Pak Ganjar mengorbankan nama besarnya ya untuk mengcounter dua orang ini ya. Ini enggak perkara sepele loh. Ini nama besar Pak Ganjar yang dikorbankan loh, demi semua baik-baik saja, meski Pak Ganjar nantinya yang akan mendapat hujatan dan pasti elektabilitasnya akan turun. Pak Ganjar tahu itu semua, tapi apalah arti nama, apalah arti elektabilitas tinggi kalau posisi keamanan tidak baik-baik saja ya. Oke, ini yang dari Pak Ganjar. Nah, ini ada lagi kasus Papa Rocky ya. Menhan itu dipegang sama siapa? Bapak Prabowo Subianto ya. Kalau menurut saya ya, Pak Prabowo berani mengcounter seperti apa yang dilakukan sama Pak Ganjar. Maksudnya begini, karena Pak Prabowo ini kan Menteri Pertahanan, supaya tidak gaduh bagaimana ya, meski dari serangan dari luar negeri, dari dalam negeri juga, karena ini menyangkut presiden. Beliau ini menurut saya kurang jeli untuk melihat ke depan, meski efeknya belum begitu besar, setidaknya beliau majulah sebagai sebagai penengah biar tidak terjadi kerusuhan besar ya. Kalau sudah begini ya, nasi sudah menjadi bubur. Pak Prabowo harus gini, meski belum terjadi besar ya, karena Pak Prabowo juga Menteri Pertahanan, Pak Rocky dekat sama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun sebagai bawahan Pak Jokowi harusnya juga bisa menyelesaikan masalah seperti ini sebelum terjadi besar
itu ya. Jujur saya pribadi itu melihat kehidupan pribadinya Papa Rocky itu kasihan, jujur ya. Ya meski beberapa cobaan yang Tuhan berikan saya sampai bertubi-tubi sampai mungkin seolah saya itu belum bisa napas, datang lagi cobaan ini, lagi mau bangkit sedikit datang cobaan besar lagi ya. Saya masih ya meski mulutnya seperti itu, enggak kali ini kan Papa Rocky itu ya menghina Pak Presiden ya. Mungkin ini tahun apesnya Papa Rocky ya. Jujur saya kasihan tuh melihat Papa Rocky itu ya, kehidupan pribadinya itu kasihan ya. Ya seharusnya seperti itu Pak Prabowo mengkonter supaya tidak ada keributan besar ya. Meski Pak Jokowi sudah mengatakan ini masalah kecil ya, dalam hati Pak Jokowi pun tidak tega. Beliau pasti juga tahu kehidupan pribadi Papa Rocky itu seperti apa. Meskipun Pak Jokowi sudah berkata seperti itu supaya keadaan kondusif, ternyata tidak bisa ya. Ibarat Pak Jokowi itu membendung air yang datang dengan tiba-tiba begitu besar, beliau menghalang sendiri, ternyata tidak bisa dibendung ya. Ya kuwi ada semua itu di ember tuh para itu ya. Terkadang yang kelihatan simple itu penyelesaiannya rumit, ternyata yang kelihatannya rumit terkadang bisa diselesaikan dengan cara simple ya.